warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku. Jumpa ketemu lagi bersama Ngopi Horor. Mudah-mudahan malam hari ini di pertemuan kita yang kesekian kali kita tetap masih diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe aja. Jadi biar tambah semangat kita menyajikan cerita-cerita berikutnya yang lebih horor, yang lebih seram. Malam hari ini saya akan mencoba istilahnya mereview kembali ya ingatan saya. Jadi ini cerita dari tetangga saya waktu itu. Ini kebetulan tetangga saya itu jaga malam. Kita sebut saja namanya Pak Waluyo. Pak Waluyo ini adalah penjaga malam di tempat atau instansi, yang instansi itu tidak bisa saya sebut instansi apa karena juga menjaga privasinya instansi itu, tapi yang jelas Pak Waluyo itu kebetulan kalau malam dia istilahnya pekerjaannya jaga di instansi itu. Yang saya ceritakan Pak Waluyo ini bukan pegawai negeri atau PNS di instansi itu, cuman karena instansi itu nggak ada yang jaga malam waktu itu. Tahun 80-an itu security atau satpam itu belum tenar seperti sekarang. Setiap instansi apa ada security-nya, ada satpamnya. Kalau 80-an dulu kan belum ada, jadi kebanyakan bayar orang, mulai istilahnya habis maghrib dia jaga malam di situ. Nah, waktu itu saya dapat cerita ini waktu nongkrong, istilahnya kalau di desa, di kampung itu kalau dulu kan ada namanya ronda malam. Ronda malam itu saya masih SMP waktu itu dapat cerita seperti itu. Kebetulan kita lagi kumpul-kumpul waktu masih belum terlalu malam, itu jam-jam kita habis nonton TV dulu kan tahun segitu 80-an itu. Kalau nonton TV kan di depan kantor kecamatan. Jadi di depan kantor kecamatan itu dikasih tiang, ada halamannya, kasih tiang, TV-nya di atas. Nah itu kalau jam 10 sudah dimatikan karena pakai genset. Di kantor kecamatan itu punya genset diesel gitu. Nah, kalau di kampung belum ada PLN, belum ada listrik. Jadi dulu kita ngumpul sama teman-teman habis lihat TV di halamannya kantor kecamatan itu kan pulang. Nah, pulang waktu nyampe di rumah, sebelum kita nyampe di rumah itu kan biasanya di perempatan itu ada pos kamling, pos ronda itu. Nah, waktu itu bapak-bapak yang ronda di situ bakar-bakar singkong. Jadi kita mau pulang, lihat bapak-bapak yang jaga, yang ronda itu bakar singkong, ditawarin lah kita. Hei, rek, iki lho, arep singkong mau singkong. Namanya kita anak kecil ya, mau-mau aja kan, suka istilahnya habis nonton TV lapar gitu, berhenti kita
kan pakai api unggun kayak api unggun gitu, bakar-bakar kayu, singkongnya banyak. Nah, waktu itu kita sambil makan singkong, yang bapak-bapak itu ngerupik di sebelah. Kita yang kecil-kecil ya, waktu SMP itu ya ngerupiknya nggak campur yang tua tapi dekat jaraknya. Nah itulah cerita itu saya dapat itu dari bapak-bapak yang ronda itu cerita bahwa Pak Waluyo itu waktu itu kan jaga Pak Waluyonya dapat giliran jatah jaga di kampung. Biasanya habis jaga tetap dia ke instansi tadi. Paling ngerupik sebentar, jam-jam 10, setengah 11 dia berangkat ke tempatnya dia dinas malam tadi, jaga malam tadi di tempat instansi tadi. Nah itu ceritanya Pak Waluyo itu dia berturut-turut sering lah, maksudnya enggak tiap hari itu sering. Yang cerita pertama itu bilangnya Pak Waluyo itu waktu berangkat dari rumah kebetulan mau ke instansi tempatnya dia jaga itu ngelewatin pinggir kali. Habis pinggir kali itu yang sebelah kiri itu ada sungai, yang sebelah kanan itu makam umum. Habis makam umumnya itu kebetulan dipakai 2 desa, 1, 2, 3 desa, makanya luas. Makam umumnya itu luas, panjang dan luas. Nah, jalan dia Pak Waluyo itu dari rumah menuju ke tempat dia jaga malam tadi. Setelah jalan di pinggir sebelah kiri, dia itu ketemu jembatan sungai. Waktu itu yang sebelah sini sungai, yang pas di jembatan sungai itu ada rumpunan bambu sama pohon arennya besar. Nah, kok kan ada bata apa itu pembatasnya jembatan itu kan biasanya ada semenan bata itu tinggi buat pembatasnya jembatan itu. Nah di situ ada kucing bilangnya. Kucing itu kok nongkrong di atasnya jembatan yang pembatasnya tadi. Nah terus Pak Waluyo tadi kan lewat. Kucing itu yang ngeong gitu, cuman dia nggak istilahnya nggak ada reaksi, cuma ngeong. Akhirnya Pak Waluyo itu lewat. Habis lewat, kucing itu ternyata ngikutin Pak Waluyo, ngikutin terus. Kira-kira jarak 1 meter di belakangnya Pak Waluyo. Pak Waluyo udah nyampe di tempatnya jaga, buka pintu, terus dia persiapan mau tidur. Biasanya tidurnya itu kalau dulu belum ada sofa bagus ya, kursi kayu panjang-panjang itu kayak orang bangku panjang gitu. Nah kucing tadi tahu-tahu lompat ke atas meja. Setelah lompat di atas meja itu, kucing itu mengeong tapi cepat, durasinya cepat, kayak kucing mau kawin gitu loh. Terus yang Pak Waluyo tadi kan dikiranya kucing biasa, terus bilang lah aku sih kok niku kok ngeong gitu. Pak Waluyonya, ngapain sih kamu kok ngeong aja? Loh itu waktu dibilangin gitu Pak Waluyo bilang ngapain kamu ngeong aja, itu kucing itu tambah besar di atas meja tadi, tambah besar bilangnya Pak Waluyo. Setelah besar tetap kucing tapi ukurannya tambah besar. Terus dia menggeram kayak harimau gitu kucing tadi. Pak Waluyo itu istilahnya ya bukan orang sembarangan, karena instansi itu nggak ada yang mau jaga, dibayar berapapun nggak ada yang berani jaga karena udah terkenal angker. Istilahnya sering kalau orang tempat saya ada penjaganya, ada makhluk penjaganya di situ. Terus Pak Waluyo kan marah sama kucing itu, kalau kamu ganggu saya tak buang kamu, bilang gitu. Akhirnya kucing itu lompat di tempat
lemari yang banyak buku-buku arsip-arsip itu, lemari yang lebar di tembok yang gede itu kucing itu istilahnya apa ya, berantakin buku-buku kayak arsip-arsip dulu, berantakin, wis dijatuh-jatuhin sama kucingnya sambil ngeong-ngeong ini. Akhirnya Pak Waluyo kan marah. Lah kalau nanti arsip-arsip ini berantakan kan ya dimarahin sama bosnya, istilahnya kepala dinas itu kan Pak Waluyo yang jaga malam. Akhirnya kucing itu kalau orang Jawa bilang sepak, ditendang, ditendang, dia kesakitan mojok gitu di tempat ruangan, di pojokan masih ditendang lagi sama Pak Waluyo. Terus jadi kucing lagi, kecil lagi. Habis jadi kecil itu mau dibukain pintu biar keluar, tapi Pak Waluyo ya tahu kalau itu istilahnya bukan kucing beneran, karena Pak Waluyo memang orang yang bisa lah. Mau dibukain pintu biar keluar, ternyata belum buka pintu kucing itu sudah keluar duluan, nembus pintu tadi. Nah, akhirnya Pak Waluyo itu tidur. Biasanya kalau jaga malam gitu, pulangnya kan habis kedengaran adzan subuh itu dia pulang, kalau gitu jam 6 dia pulang. Nah, setelah tidur dia bangun, lemari yang tadi diacak-acak kucing tadi, buku-buku yang jatuh, arsip-arsip yang jatuh itu udah kembali lagi, udah tertata rapi. Siapa yang nata dia juga nggak tahu. Semalam itu diacak-acak sama kucing, sekarang kok sudah nata kembali rapi gitu. Jadi ditinggal pulang akhirnya dapat 3 hari lagi itu ada mulai ganggu lagi. Setelah yang kucing itu kan besok malamnya jaga lagi nggak ada apa-apa, terus jaga lagi nggak ada apa-apa, dapat 3 harinya lagi. Bilangnya Pak Waluyo itu kira-kira 1:30 malam, dia itu tidur enak-enak, tidur itu kok bunyi kak gitu. Terus dia bangun, dicari-cari sumber suara dari mana ini, kok tak. Setelah dilihat itu di mejanya, istilahnya pegawai itu, kalau dulu kan belum ada komputer, pakai mesin tik ya. Ternyata mesin tik itu ngetik sendiri, cetak, bilangnya Pak Waluyo, loh ini mesin tik kok bisa ngetik sendiri gitu. Tapi kan ya sudah tahu lah Pak Waluyo kalau yang nganu itu istilahnya lelembut, bangsa halus di situ. Terus Pak Waluyo bilang gini, teriak gini, jangan berisik, aku ini ngantuk, aku ini capek, seharian aku kerja di sawah, nanti tak bakar kamu, bilangnya gitu. Habis itu mesin tik tadi berhenti. Tahu-tahu jam beker dulu kan ada jam beker, kalau di meja kantor ada jam beker. Nah itu beker tadi bunyi kering sambil jualan di meja gini, bawa gini. Tapi beker itu sambil bunyi kering, jalan ke barat, kering, jalan ke timur gitu. Langsung diambil, diludahin beker tadi sama Pak Waluyo, jauh gitu. Kurang ajar, ngesul dok aja gitu. Nah, nggak lama beker berhenti. Kalau lemari apa dulu, kalau orang bilang itu lemari besar untuk di kantor-kantor kan, lemarinya besar atau tinggi gitu, terus ada kelambunya. Lah kelambunya yang di lemari arsip-arsip buku-buku tadi buka nutup kayak biskop zaman dulu itu. Terus waktu buka dilihatin sama Pak Waluyo. Nah, nutup lagi, terus buka lagi, nutup lagi, buka lagi, kok ada apa kayak perempuan gini, tapi tangannya gini, dia itu nongkrong gini, kakinya nggak kelihatan, cuman
baju putihnya itu menjuntai, tapi kira-kira dari lantai itu kira-kira 2 meter, lemarinya tinggi. Terus sama Pak Waluyo itu ambil nasbak, dilempar nasbak itu, sosok putih yang cewek itu, yang itu bilang, sosok putih yang bilang, aduh sakit bilang gitu, dilempar Pak Waluyo itu. Terus Pak Waluyo bilang, kamu itu hantu kok dilempar nasbak bilang sakit, makanya jangan ganggu saya, jangan godain saya nggak akan takut, bilangnya gitu Pak Waluyo-nya tadi. Setelah itu nggak ada gangguan lagi, dia bilang Pak Waluyo, udah jangan ganggu saya lagi, aku mau tidur Pak Waluyo. Nah terus besok malam Pak Waluyo itu ngajak anaknya, waktu jaga malam ngajak anaknya, karena malam minggu, minggunya kan anaknya libur sekolah. Anaknya itu kelas 6 SD waktu. Sebut aja namanya Denny. Ayo Den, ikut bapak, tidur di tempat jaganya bapak. Karena Denny istilahnya kasihan sama bapaknya, terus dibelikan kue-kue, kok tak tukokno jajan, gak samu jogo, nanti tak beliin kue buat bekal jaga malam sama bapak ya, kita beli kue. Kan seneng Denny-nya, iya pak, akhirnya berangkat sama Denny, Pak Waluyo tadi. Nah setelah malam, Denny itu kan tidurnya di kursi panjang, apa tadi bilang bangku panjang gitu ya. Ini meja, tengahnya meja, bangku panjang. Nah, Pak Waluyo tidur yang sebelah barat, Denny tidurnya di sebelah timur. Nah, waktu itu Denny itu udah tidur pules, nggak tahu apa-apa. Nah, tahu-tahu kok dia itu kok mau apa, orang itu biasanya habis miring ke kanan kan miring ke kiri, tidur itu habis terlentang gitu kan. Duh, kok nggak bisa gerak, dia mau miring ke kanan nggak bisa, miring ke kiri nggak bisa si Denny itu. Terus dia istilahnya melihat gini, Denny melek gini, buka matanya gini, loh kok aku ini tidur di mana? Aku ini turun dendi, aku mang dek kursi karo bapak, turun nang kursi, kok iki kok peteng, kok tempatnya sempit, aku nggak bisa gerak gitu. Setelah itu kan bingung dia karena gelap, dia nggak bisa gerak, namanya anak kelas 6 SD kan, dia teriak-teriak pak gitu lah. Bapaknya dengar kalau Denny teriak-teriak itu, bapaknya duduk nyariin loh, dilihatin di depannya loh, Denny kemana kok nggak ada. Tapi suaranya manggil pak itu, bapaknya dengar. Nah, akhirnya dicari, ternyata Denny itu udah tidurnya pindah di almari, di lemari itu. Jadi dia kecepet di ada tempat apa itu, lemari bukaan gini, yang satu kan istilahnya lemari itu vertikal, ada tempatnya bukaannya, pintunya yang horizontal di bawahnya itu kan pakai dulu apa bilangnya orang dulu sliding, kalau orang sekarang sliding, bukanya sliding itu biar, kalau dulu bilangnya seloroan, bukanya di ke samping seloroan itu. Nah Denny-nya itu tidur di bawah itu, tadi kecepet istilahnya di tempat lemari yang bawah itu. Akhirnya ditarik-tarik, dikeluarin sama Pak Waluyo tadi si Denny. Akhirnya malam itu juga Denny minta pulang, nggak mau tidur di situ. Saya pak mulai, wah aku turu kene,
Wah, aku wis gak wani, aku gak, aku tak terno mulai Pak. Akhirnya Denny minta pulang malam itu. Ya terpaksa sama Pak Waluyo diantar pulang. Akhirnya besok paginya Denny itu cerita sama temen-temennya itu. Nah, dari temennya disampaikan ke si temennya lagi, temennya saya juga. Kalau dulu tuh istilahnya ditanggap, nah istilahnya Denny-nya jadi apa ya? Jadi tontonan lah, ditanggap. Apa Den mambengi Den? Kon jare karo bapakmu turu nang kono dideni medhi, dipindah turunmu dipindah medhi. Bilangnya semalam kamu ikut jaga bapakmu yang tidur di tempat itu kantor itu, kamu dipindah di lemari tidurnya. Bener apa enggak Den? Iya, aku pertama turu ambil bapak di kursi sebelah sini, aku di sebelah sini. Tahu-tahu aku nggak bisa gerak, mau miring nggak bisa, miring ke kanan nggak bisa. Ternyata aku dipindah di dalam lemari itu. Ya aku minta pulang. Masa bapaknya pemberani, anaknya masih istilahnya dipindah tidur aja udah minta pulang gitu. Namanya anak kecil ngebully lah, ngojlokin. Oh lecek, bapaknya kendel anaknya lecek gitu teman-temannya itu. Ayo besok kamu tak bareng-bareng aku tidur di sana. Gak, wis aku kapok, wis gak berani lagi aku tidur sana. Akhirnya setelah kejadian itu selang berapa lama Pak Waluyo itu kira-kira 10 tahun sudah tua itu kan nggak jaga di situ. Akhirnya penggantinya Pak Waluyo itu nggak ada yang mau, dicarikan orang lagi suruh jaga situ, tidur situ, nggak ada yang berani. Dan sampai sekarang pun tempat itu ya kalau malam ya kosong, maksudnya nggak ada penjaga malam yang tidur situ. Mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan dari ceritanya Pak Waluyo tadi sama Denny. Ada kurang lebihnya, ada salah-salah katanya, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya cerita, menyampaikan cerita pengalaman Pak Waluyo. Cukup sekian, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.